di Universitas Muhammadiyah Sdn Gapang. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang analisis lingkungan agribisnis. Faktor-faktor lingkungan agribisnis. Agribisnis adalah suatu sistem yang berkehasilan agribisnis sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan keadaan komponen-komponen yang ada dalam sistem agribisnis tersebut dan faktor-faktor lingkungan sekitarnya. Lingkungan pemasaran merupakan faktor-faktor di luar kendali pemasaran, tetapi sangat mempengaruhi proses pemasaran. Pemasaran harus memahami bahwa inti dari setiap usaha pemasaran adalah mengetahui perilaku konsumen dan lingkungan pemasarannya. Yang kedua, identitas faktor-faktor lingkungan. Lingkungan pemasaran internal. Dalam merencanakan pemasaran, manajemen pemasaran selalu berhubungan dengan kelompok lain dalam perusahaan seperti manajemen tingkat atas, keuangan, riset, dan pengembangan produk, bagi pembelian, bagi pabrik, dan akuntansi. Yang ketiga, lingkungan pemasaran eksternal. Lingkungan pemasaran adalah pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Lingkungan pemasaran eksternal terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro, manajemen pemasaran tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan adanya pelaku di dalam lingkungan pemasaran, yaitu 1. Perusahaan. Manajemen pemasaran yang harus bekerja sama dengan departemen perusahaan lain untuk memikirkan konsumen. Yang kedua, penyedia atau pemasok merupakan penghubung penting dalam keseluruhan sistem pemberian nilai pada pelanggan dan mampu memberikan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, perantara pemasaran berperan membantu perusahaan dalam mempromosikan dan mendistribusikan produknya kepada konsumen akhir. Yang keempat, pesaing. Sebuah perusahaan harus menciptakan nilai dan kepuasan yang lebih besar dari saingannya. Yang kelima, masyarakat. Kelompok yang mempunyai potensi kepentingan atau kepentingan nyata yang berpengaruh dalam kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Yang keenam, pelanggan. Setiap perusahaan harus selalu mempelajari pasar pelanggannya lebih kuat. Yang ketujuh, publik. Lingkungan perusahaan pemasaran juga meliputi berbagai macam publik, adalah setiap kelompok yang mempunyai berbagai macam publik. B. Setiap perusahaan dikelilingi oleh 7 jenis publik, yaitu publik keuangan, publik media, publik pemerintah, publik kekuatan warga, publik lokal, publik umum, dan publik intern. B. Lingkungan makro. Lingkungan makro adalah kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro. Yang pertama, lingkungan demografis, yaitu studi kependudukan manusia menyangkut ukuran kependapatan lokal, usia, ras, lapangan kerja, dan data statistik lainnya. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran konsumen. Yang ketiga, lingkungan teknologi, yaitu kekuatan yang menciptakan teknologi baru, menciptakan produk dan peluang pasar yang baru. Yang keempat, lingkungan alam, yaitu sumber daya alam yang diperlukan sebagai masukan bagi pemasar atau yang dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran. Yang kelima, lingkungan politik adalah hal yang berhubungan dengan hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan individu dalam masyarakat tertentu. Undang-undang yang mengatur bisnis. B. Peningkatan tekanan terhadap tindakan yang bertanggung jawab secara etika dan sosial. Yang keenam, lingkungan budaya, yaitu institusi dan kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, selera, dan perilaku masyarakat. 4. Merespon lingkungan pemasaran. Seorang menyatakan ada 3 macam perusahaan. Perusahaan yang mewujudkan sesuatu, perusahaan yang menonton sesuatu yang terjadi, perusahaan yang tidak tahu
apa yang terjadi. Banyak perusahaan yang memandang lingkungan pemasaran sebagai elemen yang tidak dapat dikendalikan, di mana mereka harus bereaksi dan beradaptasi. Mereka secara pasif menerima lingkungan pemasaran dan tidak berusaha mengubahnya. Mereka menganalisis kekuatan lingkungan dan merancang strategi yang akan membantu perusahaan menghindari ancaman. Jadi itulah yang sempat tadi saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.